Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Aisyah Fitri akan mempresentasikan analisis dan sintesis jurnal nasional dan internasional dengan tema aplikasi teknologi dalam pembelajaran kimia. Jurnal yang pertama dengan judul Pengaruh Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dalam Proses Pembelajaran Kimia Terhadap Peningkatan Hasil Belajar Siswa. Nama jurnal, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, ditulis pada tahun 2010 oleh Nur Cahyli, guru kimia Mandarussalam Kabupaten Aceh Besar. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh penggunaan media pembelajaran berbasis TI dalam proses pembelajaran kimia terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Sampel penelitian yaitu 148 siswa Mandarussalam kelas 10, 11, 12 jurusan IPA. Jenis penelitian kuantitatif dengan desain true eksperimen post-test only group design. Data dikumpulkan melalui tes dan dianalisis menggunakan analisis statistik deskriptif dan uji statistik inferensial yaitu UJT. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata hasil belajar kimia berbasis TI sebesar 89,06 dengan standar deviasi 4,748, sedangkan nilai rata-rata hasil belajar kimia secara konvensional 62,05 dengan standar deviasi 13,133. Rata-rata kedua kelompok ini diuji secara statistik menggunakan UJT pada signifikansi 5% untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan. Dari hasil uji diperoleh nilai T hitung 18,552 lebih besar dari T tabel 1,986 dengan signifikansi 0,000. Maka dapat disimpulkan kedua rata-rata hasil belajar berbeda signifikan. Dengan demikian berarti bahwa penggunaan media pembelajaran berbasis TI dalam proses pembelajaran kimia dapat meningkatkan hasil belajar siswa, di mana ada perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa yang menggunakan media pembelajaran berbasis TI dalam proses pembelajaran dengan hasil belajar siswa pada proses pembelajaran secara konvensional. Jurnal yang kedua dengan judul Pengembangan Multimedia Interaktif dengan menggunakan program Adobe Flash untuk pembelajaran kimia materi hidrolisis garam SMA kelas 2. Nama jurnal, Jurnal Pendidikan Kimia, ditulis pada tahun 2015, ditulis oleh Viandika Ditama, Sulistyo Saputra, Agung Nugroho Saputra S, yaitu mahasiswa dan dosen Prodi Pendidikan Kimia Universitas 11 Maret Surakarta. Tujuan dari penelitian ini untuk mengembangkan suatu multimedia pembelajaran kimia pokok bahasan hidrolisis garam dengan menggunakan software Adobe Flash sebagai sumber belajar mandiri siswa SMA dan MA kelas 2 dan untuk mengetahui kualitas multimedia pembelajaran pada materi hidrolisis garam untuk siswa. Sampel penelitian 143 siswa kelas 2 IPA SMAN 1 Boyolali, SMAN 3 Boyolali, dan SMAN 1 Ngemplak Boyolali. Jenis penelitian ini yaitu penelitian dan pengembangan Borg and Gall. Data dikumpulkan melalui angket, studi pustaka, wawancara, dan dokumentasi. Dan hasil uji tingkat validasi dan kelayakan produk dianalisis menggunakan deskripsi kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media pembelajaran berupa multimedia interaktif yang dibuat menggunakan software Adobe Flash pada materi hidrolisis garam untuk siswa SMA dan MA kelas 2 dapat dikembangkan melalui metode penelitian dan pengembangan yang mengacu pada model yang dikembangkan oleh Borg and Gall. Dan multimedia pembelajaran yang dikembangkan secara umum layak digunakan guru sebagai bahan ajar di kelas dan juga sebagai sumber belajar dalam kegiatan pembelajaran individual siswa karena memiliki kualitas yang sangat baik berdasarkan penilaian oleh ahli materi, ahli media, reviewer, serta hasil penilaian oleh siswa SMA. Jurnal yang ketiga dengan judul Pengaruh Pembelajaran Interaktif Laju Reaksi Berbantuan Komputer Terhadap Hasil Belajar Siswa. Nama jurnal, Jurnal Pendidikan dan Pengajaran, ditulis pada tahun 2011, tulis oleh Ida Bagus Nyoman Sudria, Iwayan Redana, Luh Samiasi dari Universitas Pendidikan Ganesha. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pembelajaran interaktif laju reaksi berbantuan komputer terhadap hasil belajar siswa. Di samping hasil belajar, penelitian ini juga memaparkan aktivitas belajar dan tanggapan siswa terhadap pembelajaran. Sampel penelitian siswa kelas 2 IPA 2 dan kelas 2 IPA 3 SMA Negeri 2 Singaraja. Jenis penelitian ini kuantitatif dengan desain kuasi eksperimen non-equivalent control group design. Data dikumpulkan melalui tes, observasi, dan angket.
Data hasil belajar dianalisis menggunakan uji ANACOVA dan uji beda NGS untuk hasil belajar pada indikator, dan aktivitas belajar dan tanggapan siswa terhadap pembelajaran dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar siswa pada kelompok eksperimen rata 8,1,1 lebih tinggi dari hasil belajar siswa pada kelompok kontrol, rata 70,6 dengan P lebih kecil 0,05. Uji beda gain skor ternormalisasi per indikator menunjukkan bahwa hasil belajar siswa pada 10 indikator hasil belajar dari 12 indikator pada kelompok eksperimen lebih tinggi daripada kepada kelompok kontrol, sedangkan 2 indikator sisanya tidak berbeda signifikan. Aktivitas belajar siswa selama mengikuti pembelajaran pada kelompok eksperimen tergolong sangat tinggi, sedangkan pada kelompok kontrol tergolong tinggi. Siswa memberikan tanggapan positif terhadap pembelajaran interaktif laju reaksi berbantuan komputer. Jurnal yang keempat dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Kimia Berbasis Android untuk Meningkatkan Motivasi Belajar dan Prestasi Kognitif Peserta Didik SMA. Nama jurnal Jurnal Inovasi Pendidikan IPA, ditulis pada tahun 2015, tulis oleh Isma Ramadhani Lubis, Jaslin Ihsan dari Universitas Negeri Yogyakarta. Tujuan dari penelitian ini untuk mengembangkan media pembelajaran kimia berbasis Android dan mengetahui karakteristik, kualitas, dan efektivitas dari media pembelajaran berbasis Android. Sampel penelitian 76 siswa SMA Negeri 11 Yogyakarta. Jenis penelitian yaitu penelitian dan pengembangan Berg and Gall, desain uji coba lapangan berupa true experiment, pre-test, post-test, group design. Data dikumpulkan melalui tes dan angket. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini berupa analisis multivariat atau MANOVA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media pembelajaran kimia berbasis Android telah dikembangkan berdasarkan tahapan secara ilmiah dengan karakteristik yaitu visualisasi menarik, praktis, dan fleksibel, serta evaluasi soal yang variatif sehingga peserta didik dapat mengulang materi secara mandiri tanpa terikat waktu dan tempat, yang mampu meningkatkan daya ingat peserta didik terhadap materi. Dan media pembelajaran kimia berbasis Android dinilai layak digunakan dalam pembelajaran, ditinjau dari aspek materi, aspek media, dan hasil uji coba peserta didik dengan kriteria sangat baik, serta terdapat peningkatan yang signifikan antara motivasi belajar dan prestasi kognitif peserta didik yang mengikuti pembelajaran menggunakan media pembelajaran kimia berbasis Android dengan pembelajaran konvensional. Jurnal yang kelima, penggunaan makromedia flash pada materi larutan penyangga terhadap hasil belajar siswa kelas 2 Mandarussalam. Nama jurnal Lantanida Journal, ditulis pada tahun 2017, tulis oleh Teguh Batlisyah Munira Maufiro dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Araniri, Banda Aceh. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui hasil belajar siswa melalui penggunaan makromedia flash pada larutan penyangga di kelas 2 Mandarussalam. Sampel penelitian 37 siswa kelas 2 IPA 1 dan 33 siswa kelas 2 IPA 2 Mandarussalam. Jenis penelitian kuantitatif dengan desain kuasi eksperimen non-equivalent control group design. Data dikumpulkan melalui tes. Data hasil belajar dianalisis menggunakan UJT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar rata-rata kelas eksperimen 79,7 lebih baik dibandingkan dengan hasil belajar rata-rata kelas kontrol 67,5. Selanjutnya, hasil pengujian dianalisis dengan pengolahan hipotesis yaitu UJT pada signifikansi 0,95 dengan derajat kebebasan 60. Diperoleh T hitung 3,67 dan untuk T tabel 1,67. Yang mana T hitung lebih besar daripada T tabel, maka hipotesis 0 ditolak, hipotesis A diterima. Dengan demikian diterima hipotesis bahwa terdapat peningkatan hasil belajar siswa yang diajarkan dengan menggunakan makromedia flash dibandingkan dengan hasil belajar siswa yang diajarkan dengan modul konvensional pada materi larutan penyangga di Mandarussalam Aceh Besar. Jurnal yang keenam dengan judul Effects of Information and Communication Technology ICT on Student Academic Achievement and Retention in Chemistry at Secondary Level. Nama jurnal Journal of Education Educational Development, ditulis pada tahun 2017, ditulis oleh Istiaq Hussein, Khaisar Sulaiman, Ter M. Nasiruddin, Farhan Safku dari Kohat University of Science and Technology.
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui efektivitas teknologi informasi dan komunikasi terhadap prestasi akademik siswa dan pemahaman dalam kimia. Sampel penelitian 50 siswa kelas 2 sekolah di Kohsar Public School and College Litember dari distrik Karak, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Jenis penelitian kuantitatif dengan desain through experiment, pretest, post-test, group design. Data dikumpulkan melalui tes. Data hasil belajar dianalisis menggunakan uji T. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi informasi dan komunikasi berpengaruh positif terhadap prestasi akademik dan pemahaman siswa. Dan TIK dianggap lebih menarik, efektif, dan berharga dalam pengajaran kimia bila dibandingkan dengan teknik pengajaran konvensional. Maka disarankan teknologi informasi dan komunikasi harus digunakan dalam mengajarkan kimia untuk meningkatkan prestasi akademik siswa di tingkat SMA. Jurnal yang ketujuh dengan judul Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis Aplikasi Android Terhadap Hasil Belajar Siswa. Nama Jurnal Inovasi dan Pendidikan Kimia. Ditulis pada tahun 2017, ditulis oleh Rizky Suhendar Putra, Nani Wijayanti, FWD Mahatmani dari jurusan Kimia Universitas Negeri Semarang. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penggunaan media pembelajaran berbasis aplikasi Android terhadap hasil belajar kimia pada materi kelarutan dan hasil kali kelarutan di SMA Negeri 1 Lemah Abang, Kabupaten Cirebon. Sampel penelitian kelas 2 MIPA 2 dan MIPA 3 SMA Negeri 1 Lemah Abang. Jenis penelitian kuantitatif dengan desain through eksperimen, pretest, post-test, group design. Data dikumpulkan melalui tes, angket, dan dokumentasi. Data hasil belajar dianalisis menggunakan uji homogenitas dan normalitas, uji kesamaan dua varian, uji T, uji N-gain, analisis pengaruh antar variabel, dan penentuan koefisien determinasi. Sedangkan hasil angket tanggapan siswa dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata hasil belajar siswa kelas kontrol dengan kelas eksperimen yang ditunjukkan dengan uji T dengan diperoleh T hitung 1,98 lebih besar dari T tabel 1,66, diperkuat dengan nilai N-gain dari kelas eksperimen sebesar 0,71 dengan kriteria tinggi dibandingkan kelas kontrol sebesar 0,54 dengan kriteria sedang, maka rata-rata nilai kelas eksperimen lebih baik dibandingkan kelas kontrol. Dan penggunaan media pembelajaran berbasis aplikasi Android memiliki pengaruh sebesar 60,16% terhadap hasil belajar, serta media pembelajaran berbasis aplikasi Android mendapat respon positif bagi siswa dengan hasil angket sebesar 80,05. Jurnal yang ke-8 dengan judul Meningkatkan Kemampuan Kognitif Kimia Siswa SMA Melalui Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Android. Nama jurnal Ginotep, Jurnal Inovasi Teknologi Pembelajaran, ditulis pada tahun 2020, tulis oleh Isna Rizkia Lukman dari Universitas Malikus Saleh Aceh Utara dan Andi Maria Ulfa dari Universitas Cordova Nusa Tenggara Barat. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kualitas media pembelajaran berbasis Android, materi tata nama senyawa kimia, dan untuk mengetahui perbedaan peningkatan kemampuan kognitif siswa SMA yang menggunakan media pembelajaran berbasis Android dengan pembelajaran menggunakan LKS. Sampel penelitian 64 siswa SMA negeri di Yogyakarta dengan jenis penelitian yaitu penelitian dan pengembangan Borg and Gall dan D. Desain uji coba lapangan berupa kuasi eksperimen non-equivalent control group design. Data dikumpulkan melalui tes dan angket. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini berupa analisis menggunakan uji Mann-Whitney U-test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media yang dikembangkan layak untuk diaplikasikan dan memiliki kualitas sangat baik sesuai dengan hasil penilaian yang diberikan oleh ahli materi, ahli media, peer review, pendidik kimia, siswa. Kemudian, terdapat perbedaan peningkatan kemampuan kognitif siswa SMA menggunakan media pembelajaran berbasis Android materi tata nama senyawa kimia dengan pembelajaran menggunakan LKS dilihat dari hasil analisis data menggunakan uji Mann-Whitney U-test dengan taraf signifikansi 0,009 yang berarti hipotesis 0 ditolak dan hipotesis A diterima. Hal ini terbukti dari hasil uji hipotesis yang menunjukkan adanya perbedaan peningkatan kemampuan kognitif siswa yang menggunakan media yang dikembangkan dengan yang menggunakan LKS. Jurnal 9 dengan judul The Impact of Information and Communication Technology ICT on Achievement of Students in Chemistry at Secondary Level of CBSE and P Board in India. Nama jurnal International Journal of Science and Research
IJSL pada tahun 2013 yang ditulis oleh Avinash Dahari Sailja Shaikh dari Department of Education DDU Gorakhpur University, Gorakhpur, India. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh teknologi informasi dan komunikasi terhadap prestasi siswa kimia di SMA. Sampel penelitian 140 dan 80 siswa dari SMA CBSE UB. Penelitian kuantitatif dengan desain through eksperimen, pre-test, post-test, grup desain. Data dikumpulkan melalui tes. Data hasil belajar dianalisis menggunakan uji T. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis TIK dalam proses pembelajaran kimia dapat meningkatkan hasil belajar siswa, di mana terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa yang menggunakan pembelajaran berbasis TI pada proses pembelajaran dengan hasil belajar siswa pada proses pembelajaran konvensional. Jurnal ke-10 dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Android pada Materi Kelarutan untuk Meningkatkan Performa Akademik Peserta Didik SMA. Nama jurnal, Jurnal Inovasi Pendidikan IPA, ditulis pada tahun 2016, ditulis oleh Resti Yekyastuti, Jaslin Ihsan dari Program Studi Pendidikan Sains Pasca Sarjana Universitas Negeri Yogyakarta. Dan dari penelitian ini untuk mengembangkan media pembelajaran kimia berbasis Android pada materi kelarutan, menguji tingkat kelayakan media pembelajaran yang dikembangkan, serta menguji pengaruh penggunaan media pembelajaran yang dikembangkan terhadap performa akademik peserta didik SMA. Sampel penelitian 102 siswa SMA 10 Yogyakarta. Jenis penelitian yaitu penelitian dan pengembangan Borg Engel and Forgy. Desain uji coba lapangan berupa true eksperimen, pre-test, post-test, grup desain. Data dikumpulkan melalui tes dan angket. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini berupa analisis menggunakan uji statistik multivariat MANOVA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa software media pembelajaran kimia berbasis Android pada materi kelarutan telah tersusun dengan mendapat masukan dari validator, teman sejawat, dan pendidik kimia. Dan media pembelajaran yang dikembangkan dinilai layak digunakan pada pembelajaran kimia, ditinjau dari penilaian aspek materi dan aspek media, serta penggunaan media pembelajaran kimia yang dikembangkan memberikan pengaruh pada peningkatan performa akademik berupa motivasi belajar dan hasil belajar kognitif peserta didik SMA. Simpulan terhadap keseluruhan jurnal pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian dari 10 jurnal yang telah dianalisis, dapat disimpulkan bahwa penggunaan media pembelajaran berbasis TIK dalam proses pembelajaran kimia dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Kimia merupakan materi yang abstrak dan butuh pemahaman secara kompleks, sehingga kebanyakan siswa sering mengalami kesulitan belajar. Kesulitan siswa dalam memahami materi kimia di sekolah biasanya disebabkan oleh sulitnya menyerap materi dari buku atau LKS, dan masih banyak guru yang menjadi pusat pembelajaran, sehingga siswa menjadi pasif dalam kelas serta guru masih menggunakan metode konvensional dalam pembelajaran dikarenakan waktu mengajar terbatas, sehingga siswa memiliki kecenderungan malas dan kurang motivasi dalam belajar. Di sisi lain, kemajuan perkembangan TIK menawarkan kontribusi yang besar bagi perkembangan pembelajaran kimia. Penggunaan media pembelajaran berbasis TIK dapat mempercepat proses belajar mengajar dan membantu siswa dalam memahami pelajaran yang diberikan guru, serta dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, sehingga kualitas belajar mengajar meningkat dan ketuntasan belajar siswa juga tercapai. Belum optimalnya hasil belajar siswa dalam mata pelajaran kimia, maka dalam upaya meningkatkan aktivitas dan hasil belajar diperlukan pengembangan media pembelajaran berbasis TIK pada materi kimia. Usulan rencana penelitian. Dari analisis jurnal yang telah dilakukan, maka saya mengusulkan rancangan penelitian dengan judul Pengembangan Aplikasi Pembelajaran Interaktif Berbasis Android dalam materi stoikiometri sebagai sumber belajar mandiri siswa di masa pandemi COVID-19. Penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk mengembangkan aplikasi pembelajaran interaktif berbasis Android dalam materi stoikiometri dengan menggunakan software Adobe Flash sebagai sumber belajar mandiri siswa SMA dan MA kelas 10 dan menguji tingkat kelayakan media pembelajaran yang dikembangkan. Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian dan pengembangan dengan model Borg Engel dengan hanya berfokus pada 5 tahap pertama. Sumber data pada penelitian ini adalah siswa SMA jurusan IPA dan guru mata pelajaran kimia SMA. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan angket. Ada beberapa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi instrumen pada studi lapangan, yaitu pedoman wawancara kebutuhan guru dan angket kebutuhan siswa terhadap media pembelajaran yang dikembangkan. Instrumen pada validasi ahli yang berupa angket aspek materi, aspek kemanfaatan, aspek tampilan, aspek pengoperasian, dan aspek navigasi. Dan instrumen uji coba lapangan
yaitu angket aspek pengoperasian media, kemudahan pemahaman, dan kemenarikan tampilan. Data yang diperoleh dari penelitian kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis statistika deskripsi.